memang sesuai dengan Undang-Undang 24 2007, BPBD itu mempunyai 3 fungsi: fungsi komando, fungsi koordinasi, koordinator, dan fungsi pelaksana. Nah, mungkin fungsi komando ini dalam arti ketika kita kan di manajemen ya, di manajemen ketika pra, tanggap darurat, dan ketika pasca. Nah, di sana muncul yang namanya komando, karena di tanggap darurat itu pasti akan ditunjuk salah satu kebijakan pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati. Apakah Pak Bupati memerintahkan Pak Dandim atau Pak Sekda atau siapa sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sana fungsi komando karena harus memimpin gitu. Karena kita harus membuat salah satu pos gitu, yang namanya pos komando, terus pos lapangan dan pos pendukung. Nah, itu dalam rangka kita menyelesaikan ketika terjadi bencana gitu. Seperti kemarin di Pamengpe. Itu kan secara langsung kejadian itu malam Senin. Kebetulan banjirnya pas subuh gitu. Alhamdulillah gitu, nggak ada korban jiwa yang terpapar. Paling korbannya itu masalah sisa-sisa bawaan banjir. Nah, di sana kita membentuk posko yang disebut posko komando. Nah, nanti komando ini harus bisa memimpin gitu. Karena mulai dari awal kejadian kita harus menerapkan tanggap darurat, dan dari tanggap darurat apa saja yang mesti dikerjakan. Nah, dalam hal ini assessment. Nah, di sana kan memimpin. Hari pertama harus seperti apa, siapa saja, dan pendukungnya dari mana gitu. Dari relawan, dari dinas teknis, termasuk TNI Polri. Nah, di sana sebagai fungsi komando. Sementara fungsi koordinasi, koordinator, karena BPBD ini secara struktur kepala badannya Pak Sekda, dan kami selaku pelaksana, kalak pelaksana. Nah, di sini kenapa Pak Sekda yang memimpin selaku koordinator? Karena Pak Sekda salah satu struktural pejabat paling tinggi di struktural di lingkungan pemerintah. Nah, ini untuk mempermudah, karena pekerjaan BPBD ini sifatnya kan tidak ke spesialis tapi generalis gitu. Nah, yang sifatnya ke spesialis ini diantaranya ketika terjadi sesuatu atau di dalam kegiatan ini ada beberapa SKPD yang terlibat. Nah, karena kewenangannya tidak di teknis, kita hanya di manajemennya saja. Tadi ketika pra, tanggap darurat, dan ketika pasca di rehab rekonnya. Nah, di sini ada beberapa kewenangan dari SKPD. Contoh, ketika kita ada terjadi bencana, longsor, banjir, misalkan puting beliung. Nah, di sini kewenangan secara teknis ada di SKPD lain gitu. Dan kita harus bisa mengkoordinasi. Karena tadi ada beberapa masyarakat yang dirugikan, misalnya harus mengungsi, ditempatkan di pengungsian. Nah, ini kan dia harus otomatis kebutuhan kehidupan sehari-harinya harus terpenuhi. Nah, kita mengkoordinasikan karena yang sifatnya bansos, bantuan sosial, baik dari makanan, kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan hidupnya, kita harus bisa mengkoordinasikan ke Dinsos. Terus sekarang pemulihannya, misalkan tadi karena banjir bandang atau ada kerusakan infrastruktur jalan, kita mengkoordinasikan ke pihak ini rumpun ke PU-an. Kalau pemukiman otomatis ke Perkim, dan untuk jalan
ke PUPR. Nah di sini mungkin yang namanya mempunyai fungsi koordinasi. Sementara untuk fungsi pelaksana, karena di sini kita dalam menangani kebencanaan ini semua kan tidak tahu kapan terjadinya bencana, karena bencana ini merupakan siklus. Ya bisa yang terjadi 5 tahun sekali, 10 tahun, bahkan 35 tahun atau 100 tahun. Kita tidak tahu. Nah, ketika terjadi das, di sana kan kadang-kadang siapa yang duluan? Kita yang duluan. Walaupun ini fungsi teknis yang lain. Tapi karena kita pelaksana selaku SKPD, selaku pemerintah harus bisa melayani secepatnya. Nah, di sana fungsi pelaksana kita juga turun. Tapi ketika nanti sudah ada SKPD teknis, kita mundur, tapi membantu tetap kita melaksanakan asesmen, pendataan. Berapa kerugiannya, berapa yang dibutuhkannya, berapa yang diungsikan, berapa kerusakan. Kita menghitung kebutuhan itu. Nah, di sana pelaksana ketika terjadi kejadian kebencanaan di lapangan, sehingga kita bisa melaksanakan juga selaku tugas pokok dan fungsi selaku pelaksana itu mungkin. Kita kalau berbicara masalah personil, kita terbatas. Kita ASN-nya juga tidak lebih dari 60, 58 tuh. Tambah mungkin sekarang itu ada yang CPNS katanya 3 orang. Nah, kita punya juga yang namanya kemitraan kita yaitu Pusdalop. Di sana Pusdalop berfungsi, ada yang di alat, ada yang langsung direaksi cepat, ada yang di data. Nah, kalau kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan kejadian bencana, kita akan kelabakan. Nah, makanya BPBD ini harus bisa merentangkan sayapnya dengan cara kita harus bisa meraih. Nah, itulah kita meraih fungsi-fungsi relawan. Nah, sementara ini kita kan punya relawan juga di PRB, itu relawan di pengurangan risiko bencana, termasuk kita juga ngebentuk desa tangguh. Itu kalau lihat saya data desa tangguh ini 2014 rintisannya, 2020 kita baru bisa mencapai 15 desa, karena keterbatasan tadi disesuaikan dengan kondisi daripada anggaran kita juga. Tapi tidak demikian, walaupun keterbatasan itu kita tidak mesti berhenti seperti itu. Saya tetap berusaha, kita ambil target-target desa-desa yang emang daerahnya rawan gitu. Seperti Gunung Guntur itu, berarti desa pesawahan kita ambil. Sekarang di Pamengpek, Mencagahar kita ambil gitu. Emang daerah-daerah titik-titik yang emang kita prioritaskan gitu. Nah, kaitan dengan itu, kita karena jarak jauh ya kita memanfaatkan mereka untuk datang lebih awal. Karena kalau kita nunggu misalkan dari Garut ke Pamengpek, itu berapa kilo kan? Nah, kita memanfaatkan mereka karena kita udah ada kontak, ada semacam sekarang ada di WA. Malah kemarin saya sama si itu tuh Pamengpek, si Ipi, kenal nggak? Dia relawan dulu, dia pernah di BNPB, kita dewasakan sampai dengan adanya isu hasil penelitian ITB. Kita juga harus bukan menyikapi negatif, tapi kita sikapi positif dengan kesiapsiagaan di mitigasinya. Karena kita zona-zona dari pantai itu, kita punya zona
247 kan ya, 2 kilo, 4 kilo sampai ke 7 kilo. Nah, dengan ketinggian 20 meter, apakah terjangkau tidak? Nah, saya kemarin ada hikmahnya ketika kejadian bencana banjir bandang itu ketemu, kita bicara, tolong untuk data awal, berapa yang dari bibir pantai 2 kilo ini jumlah kakak aja, tolong didata, termasuk yang jauh dari 4 kilo kita data. Nah, kemarin udah ada kontak, alhamdulillah ada. Kita itu baru Ciklet, Pamengpeuk, Cibalong kemarin. Itu baru data awal untuk mempersiapkan tadi dimitigasi ketika kita mau kemana gitu. Kebetulan Pak Bupati 2021 itu akan membuat shelter untuk daerah selatan ya, dalam rangka menanggulangi bencana, khususnya bencana tsunami. Nah, sekalian kita itu memanfaatkan, sekalian mencari tadi jalur evakuasi, jalur yang mesti kita siapkan, misalkan jarak tempuhnya berapa. Sekarang mah pakai HP kan bisa. Dulu di sana 2 kilo yang gitu, Palalinter baru dapet. Nah, kita memanfaatkan yang ada. Nah, itu fungsi-fungsi relawan kita bisa dimanfaatkan, membantu kita diantaranya. Nah, itu mungkin fungsi ketika kita jangkauan ini, tanpa adanya relawan-relawan seperti itu, ya kita akan kerepotan. Tapi tidak hanya Desa Tangguh, PRB, kita juga komunitas-komunitas dari mobil, gunung, penghobi, motor juga. Bahkan ke depannya saya rencana mau ngerekrut juga, kita mau mendatangi pengusaha-pengusaha. Karena saya ada informasi seperti Pasirwangi, itu kan ada Chevron. Katanya dia suka bentuk mitigasi. Pernah koordinasi ke kita. Kita menyampaikan ke mereka, kita itu nggak usah dibayar lah. Kalau emang daerah desa itu membutuhkan kesiapsiagaan masalah wawasan kebencanaan, silakan Chevron yang ininya, pembiayaannya, biar saya yang ngelatih ke sana gitu. Pernah udah kita coba, dan saat ini belum ada informasi lagi, dia belum jawab. Saya tolong tahun depan mah jangan dengan orang lain lah, kita saja, supaya kita efektif, efisien, tapi kita jangkauan relawan bisa banyak kita cakup. Nah, itu Garut itu apa yang nggak ada bencananya gitu. 14 item itu semuanya ada, dari mulai pergerakan tanah, longsor, banjir, terus gunung berapi, patahan, banyak lah gitu ya. Nah, tapi yang namanya di bencana kan ada bahasa harus tangguh, siap selamat, dan kita harus berjiwa kemanusiaan. Kalau kita tidak berjiwa kemanusiaan, janganlah turun jadi relawan gitu, janganlah turun ngebantu. Dan itu juga relawan ketika kemarin contoh di Pamengpeuk, saya tanya dulu, Anda jadi relawan siap belum? Siap yang seperti apa, kata saya. Dan siap harus segalanya, keahlian saudara apa. Nah, makanya nanti dibagi gitu. Karena kan banyak datang relawan dari Bandung, dari komunitas-komunitas seperti pendaki gunung juga. Nah, itu emang kita tetap, karena pada kejadian itu tidak hanya relawan kita saja di daerah, tapi relawan lain juga pada datang. Dan kita koordinir, kalau kira-kira akan menjadi masalah, janganlah, udah diem aja. Karena tadi kita harus punya kesiapsiagaan, terutama kita harus punya jiwa kemanusiaan. Nah, contoh tadi kalau berbicara mitigasi,
emang dulu itu ada 7 kalau salah 8 EWS itu yang di daerah selatan. Kita pernah lihat, emang sudah terlalu lama. Dan kita ketika ada dari BNPB juga kita bicarakan itu kondisi EWS untuk tsunami itu udah tidak maksimal lagi karena ada yang hilang itunya, termasuk si Akina gitu. Sehingga otomatis lah ada yang masih bisa itu hanya seperti speaker aja, pemberitahuan aja. Jadi di Cibalong lihat tuh. Nah itu kan kalau kita lihat 7 desa, 21 desa ya, 7 kecamatan. Tapi yang paling rawan itu Cibalong, Pamengpeuk, Ciklet, sama itu Caringin. Nah, emang itu udah tidak bisa diandalkan. Tapi kemarin saya tahun ini ada dari BPMBG, kita dikasih alat di kita itu sama pendeteksi gempa, tapi yang bersumber dari tsunami. Tapi itu sifatnya timbul gitu, tiap hari ayah litik tapi kecil gitu. Seperti kejadian di Ambon ada di kita, ada di belakang kalau mau lihat mah. Terekam, nggak melalui satelit kayaknya dia. Minimalnya berapa? Minimal gerakan. Sekecil juga dapat dia. Kalau besar lebih. Lebih ketinggalan, kecil mah kok gitu. Pokoknya ayah di mana, karena se-Indonesia kan tuh jaringannya. Jadi amun kita tidak aktif alat yang di sini, pasti negor BMPG. Kenapa gitu? Jadi kelihatan aktif. Terus kedua juga kemarin dari BNPB juga, emang itu mah hanya sebagai pencatatan, pelaporan. Tapi kita bisa manfaatkan. Mitigasi di alat kita belum maksimal lah. Seperti banjir bandang ketika Cimanuk, kita baru sensor yang di Ciruum, dan sensor di Ciruum juga belum begitu maksimal, tapi kita bisa sudah lihat contoh kalau mau hujan 2 jam gitu, sejam patokan nama itu Ciruum naik sekian levelnya, hati-hati tinggal di Cimanuk naik misalkan di Srek Kalima geus kudu harus kita cepat ke Copong kalau ya itu harus cepat. Kita kuncinya di sana. Alhamdulillah anak-anak di Wisdalog termasuk dari kita juga. Misalkan di Ciruum ditempatkan petugas atau masyarakat Nah contoh yang ada itu kita kerjasama. Kalau yang di Ciruum karena jauh kan, kita udah bisa mendeteksi lah itu mah udah ini. Kalau yang di Cilawu itu kan ada patahan. Dulu pernah dibuat juga dengan UGM. Nah itu ada yang disimpan di masyarakat, karena itu. Tapi jadi lebih terjaganya. Posisinya gimana ya? Dan masyarakat itu sulit lah. Guys, kayaknya udah seneng di sana, gitu. Di bejaan ketinggal di rumah juga, kayaknya tangguh gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting pada prinsipnya ketangguhan itu ada di orang per orang. Karena tadi kalau desa tangguh bencana itu sebenarnya sudah terlambat. Kita itu sekarang sudah programnya Katana. Katana itu keluarga aman bencana. Jadi sudah orang per orang. Jadi satu rumah itu harus memahami ibu. Jadi kalau Destana kan satu desa, tapi tidak ke orang rumah gitu, umum. Tapi itu juga merupakan jangkauan. Karena kepala desa itu kalau ngelihat di Linmas, dia itu satgas. Hansip itu diantaranya fungsinya kebencanaan. Nah kita bisa di sana, walaupun sebagaimana ahli dalam kebencanaan, belum tahu daerah itu tidak akan berhasil. Nah satu-satunya kita harus tahu dengan orang-orang itu. Nah makanya pendekatan-pendekatan itu yang harus kita jaga. Karena
tadi bagaimana caranya dalam menanggulangi bencana ini ada satu kolaborasi. Jadi tidak bisa orang per orang, makanya Pak Presiden menyampaikan pentaholi. Jadi semuanya bencana ini tanggung jawab siapa? Kita bersama, makanya tangani secara bersama-sama. Nah, di antara seperti itu. Ya, kalau Garutnya tahun 2019, 2020 sekarang. Karena setiap kita punya musim dua kan, kemarau, penghujan. Kita itu di dalam musim kemarau pasti ada bencana. Ketika menyambut musim hujan sama seperti itu. Karena tadi kondisi alam kita itu bukit kan, kebanyakan. Terus tanahnya rata-rata mengandung abu vulkanik. Jadi saya pernah dengan orang vulkanologi di Cigedug, gitu, Cikajang, Cilawu, termasuk Cisompet, itu unsur tanahnya sama. Berarti dulu pernah kejadian Gunung Merapi gitu. Sampai ke sana. Dan saya juga tadinya Gunung Cikuray, pendapat saya gunung itu tidak meletus. Tapi kata orang vulkanologi itu pernah gitu. Nah itu tuh Gunung Cikuray ke daerah-daerah sana. Hari ini mah udah jelasnya Gunung Guntur, Papandayan sama. Cuman rata-rata di Garut ini tanahnya vulkanik gitu. Jadi tanah lempung yang gampang meningkat keasamannya, jenuh keasamannya. Lamun misalkan di musim kemarau ke hujan pasti aja glosor gitu. Terus lamun ayeuna lama kering kemarau pasti buka retak gitu. Nah itu pas musim hujan itu pasti. Saya pernah Cikajang waktu itu ada cerita yang kuburan katanya longsor. Saya cari ke sana penasaran. Posisi tanahnya itu mungkin dulunya pernah banyak pohon, sekarang sudah kurang pohonnya. Cuman banyak pohon bambu. Kan pohon bambu itu bisa respon positif, bisa respon negatif. Kalau pengen respon positif harus didampingi dengan pohon akar pancar gitu. Tapi lamun tidak akar pancar, apalagi tanahnya di kita itu mengandung vulkanik, itu resepun pisan gitu, seneng pohon ke bawah gitu. Nggak ada yang nahan di sini, sehingga narik gitu, angin kan, terjadi retak. Nah rata-rata yang retak itu saya lihat, saya suka ngelihat gitu, orang vulkanologi kan pasti orang-orang ahli ke bencana, ditanya satu-satu, di mana sumber air tadinya dulu pernah. Semua retakan menujunya ke sumber air yang dulu. Jadi ada cerita bahwa itu tuh jalan air, tempat mainnya air. Nah dia itu pasti jalannya air pasti kan buka kan kita. Nanti ngikuti, oh di sana sumbernya. Waktu di Limbangan sama, di Malangbong sama, bener nggak? Kenapa karak? Bener. Nah makanya fungsi-fungsi tadi lahan itu jangan sampai dibiarkan jadi kritis. Apalagi saat ini banyak orang yang membangun itu di tempat mainnya air itu, lembah. Itu mah sudah kelihatan pasti dulunya tempat bermain air karena tadi alih fungsi atau karena cuaca berubah. Saat ini kan musim hujan itu kadang-kadang diprediksi
Maret berhenti, kadang-kadang masih hujan. Terus kemarin diperkirakan tahun ini itu akan kemarau panjang. Ternyata Juni, Juli, Agustus, September dah dar. Nah justru September saat ini kan baru masuk pintu musim penghujan dan diprediksikan yang namanya La Nina ini November Desember katanya. Jadi kalau puncaknya hujan mau di Februari, La Nina di November Desember. Karena La Nina itu kan curah hujan biasa itu 40-50%. Nah, ketika terjadi La Nina itu lawan dari El Nino sebetulnya. Dia akan meningkat curah hujannya sampai 100%. Kalau dari 40 jadi 80. Dari 40 jadi 150 gitu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Kalau Garut ada potensi itu. Kalau Garut ngelihat emang ada potensi karena kita punya pantai. Karena kan La Nina itu posisi air laut saat itu anget. Sementara di daerah selatan Pasifik, ke Afrika, ke Kutub, itu mengalami dingin. Karena tadi di sana El Nino-nya, La Nina-nya sini. Ini anget. Otomatis penguapan air laut lebih tinggi daripada itu. Situasinya untuk menghadapi itu, Ya. sisi masyarakatnya loh. Kan ini kan baru. Ya, semuanya La Nina, termasuk isu tsunami, tetap di pencegahannya mah di orang per orang mitigasinya. Kita kan kalau ke fisik kita sudah kan bendungan apalah maksimalnya. Cuman tinggal pemahaman dari setiap orang. Harus menyadari gitu. Karena bencana itu harus sadar. Tidak boleh ditentang gitu. Harus ada yang menggerakkan. Menggerakkan orang itu. Saya waktu itu mensosialisasi masalah tsunami pernah sama Pak Wakil. Begitu kajian ITB, Pak Wakil, ayo cina bisa. Ya kita sosialisasikan di daerah-daerah selatan. Termasuk kita buat surat himbauan kepada masyarakat. Ini sudah mau musim penghujan dan kita ini posisi di El Nino juga seperti itu. Makanya kewaspadaan harus ditingkatkan gitu. Dengan intensitas ciri-ciri hujan seperti 2 jam, nah itu loh. Apalagi kita diamnya di posisi-posisi lereng gitu. Nah, yang tahu itu pasti orang yang tinggal di sana. Karena setiap kejadian alam bencana itu pasti ada peringatan alam. Kearifan lokal masih ada. Nah, contoh di Cisompet kemarin, dan pinggir jalan nih, gitu. Kalau sisi jalan itu ada tanda. Untung cepat keluar. Terus ada gerak gitu. Nah, cina ini ada apa? Dan dari getaran itu langsung ada yang pohon gitu. Untung cepat. Nah. Emang Desa Tangguh itu salah satu indikator ya dalam mengurangi indeks resiko bencana. Karena indeks resiko bencana kita itu tinggi. Kemarin sempat kedua muncul lagi jadi ke-1. Karena salah satunya indikatornya kita mungkin ini. Kemarin juga ke provinsi kita menyelesaikan untuk bahan-bahan yang kita akses, laporan segala macam. Karena di provinsi sama BNPB ada kunci gitu. Kemarin kita udah buka, nampak udah mulai ini. Nah, Destana juga salah satu kunci daripada indikator untuk mengurangi resiko. Karena terbukti tadi kan lintasan-lintasan yang tahu persis itu mereka-mereka yang sana. Nah, kita bekali suatu ilmu pengetahuan, terutama
untuk mitigasi evakuasi mandiri terutamanya. Tapi kewajiban mereka juga harus wajib menyampaikan informasi yang telah kita bekali ilmunya. Kita juga instrukturnya kita ngambil juga dari orang-orang yang udah profesional dalam menangani masalah kebencanaan. Itu bisa, kalau daerah misalkan air, ada yang dilatih namanya sekolah sungai. Kalau dari misalkan gunung, ada yang dari vulkanologi, orang itu kita gabung. Yang penting dia itu siap untuk menghadapi atau harus tangguh dalam menghadapi kebencanaan, dan dia bisa menginformasikan ke sekitarnya gitu, supaya informasi ini cepat dikonsumsi oleh semua warga, khususnya di desa itu. Dan kita juga desa itu karena tadi keterbatasan pembiayaan, kami pilah juga. Jadi kita prioritaskan daerah-daerah yang emang rawan gitu. Misalkan lawan longsor, Pakenjeng, lawan longsor kita ambil. Di sana ada relawan di Pasilangu, ayeuna seperti di Kadungora yang dulu pernah longsor banjir bandang, kita ini. Jadi rencana kami untuk 2021, terutama untuk penanganan masalah pengungsi daerah selatan, Pak Bupati sudah memprogramkan itu akan membuat shelter. Memang fungsi awalnya tujuannya untuk penanganan masalah tsunami, tapi sifat dari bangunan itu multifungsi gitu. Ketika tidak ada bencana, bangunan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan bisa pakai untuk di sana senang futsal jadi olahraga gitu. Misalkan tidak ada kegiatan atau aman dari bencana, bisa dipakai hajatan, tergantung kebutuhan daerah itu. Yang penting shelter itu bisa terpelihara, dan nanti juga ada petugas semacam yang ditugaskan 2 orang di sana, ada di kantor, tapi nanti kerjasamanya dengan desa, jadi desa ikut memelihara itu. Nah, itu diantaranya. Terus kedua, kami juga masih tetap ada program untuk desa tangguh, termasuk PRB juga. Nah, sekarang kita dengan kondisi seperti kemarin, ternyata masyarakat juga banyak yang peduli terhadap saudara-saudara yang terkena musibah banjir. Ternyata antusiasinya masih bagus masyarakat untuk ikut serta mengurangi atau menangani masalah kebencanaan. Itu banyak masyarakat yang ikut membantu, baik secara untuk bangunan, fisik, bahan pokok juga. Bahkan ada dari perusahaan, kalau nanti misalkan kebutuhan nanti saya bisa kirim. Nah, inilah salah satu dikategorikan untuk jalannya suatu pentahelik itu bisa dikolaborasikan. Nah, nanti mungkin karena untuk pembiayaan kita untuk dari sumber APBD kan kita akan terbatas, karena target-target dari visi misi Pak Bupati kan masih banyak yang harus dicapai. Nah, kita juga harus merentangkan juga dengan posisi anggaran kita yang sudah ditetapkan seperti itu, tapi harus bisa memanfaatkan secara maksimal. Nah, dengan cara kita berkolaborasi dengan tadi pengusaha-pengusaha yang memang peduli terhadap kebencanaan itu. Jadi kita kerjasama, misalkan dengan Sepron di sana ada, misalkan dari CSR-nya kita secara tenaganya untuk melatihnya, kita dilatih di sana. Termasuk perusahaan-perusahaan di selatan juga kan masih banyak kita datangi. Itu dari ada yayasan Rebana, dia ikut juga, dia bagus kepeduliannya. Nah, termasuk yang di kota juga kita akan rekrut, apalagi daerah-daerah seperti
sekitar Gunung Guntur. Nah itu nanti tingkat kesadarannya harus lebih tinggi. Kita pasti masukan, kita beri motivasi, tapi dia harus muncul dengan sendirinya. Jangan ada tekanan dari kita, oh ini tuh kewajiban, enggak. Tapi bagaimana caranya kita memberikan motivasi, dia cepat tanggap gitu, oh ya ini kebutuhan saya, yuk mari kita bersama, yuk kita amankan ini. Dan kita harus menjadi masyarakat yang tangguh, siap menghadapi bencana dan siap selamat. Ada bahasa yang kenali ancamannya, nah, siapkan strateginya. Nah itu yang kita harus diinikan dengan pola-pola yang saat ini kita kembangkan, yang mudah-mudahan bisa mencapai ya minimal lah di daerah-daerah yang emang rawan-rawan sekali terhadap bencana itu. Dan salah satunya terbukti kemarin, ya satu di kejadian di Pamengpeuk. Kalau secara EWS itu kan alat-alat yang punya kita udah mulai kurang maksimal, tapi dia bisa mengaplikasikan masjid ke masjid, di masjid ininya jadi corongnya gitu. Alhamdulillah berarti dia sudah paham akan menghadapi tantangan dari kebencanaan itu. Nah kita harus lebih bisa memaksimalkan bagaimana caranya kita meningkatkan itu. Dengan ada potensi kita manfaatkan sumber-sumber biaya yang ada dari APBD, ya mudah-mudahan dari pengusaha-pengusaha, insya Allah dia, kalau kitanya bersifat positif masa tidak ada respon gitu ya. Jadi Garut harus lebih tangguh, gitu. Siap menghadapi bencana, siap selamat gitu.